kita berdekatan dengan usaha yang sama, nggak laku. Caranya inovasi, packagingnya, pelayanannya, brandingnya, supaya mereka choice memilih gitu. Iya, betul. Walaupun kita semua tahu ya, kadang-kadang itu kembali rezeki kan sudah diatur oleh Allah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Oke, jadi di kali ini kita mau ngobrolin apa nih Kak temanya? Ya, jadi untuk tema kita sekarang kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan dan bisnis musiman. Betul banget. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini pasti kan kita ketika mau ngabuburit gitu kan ya Kak, kita tuh melihat banyak banget pedagang-pedagang di pinggir jalan gitu yang tiba-tiba nggak jualan, tiba-tiba jadi jualan gitu Iya, kan. bener. Kita banyak banget. Nah itu tuh ternyata itu adalah sebuah bisnis musiman yang dimana sering terjadi di bulan Ramadan kali ini. Nah di sini kita nggak bakal bicara berdua aja Kak, kita ada narasumber yang sangat-sangat spesial banget dari Ibu Sadia, dia ya. MPD. Oke, boleh Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ketemu dengan teman-teman semua. Oke, nah nih menurut Ibu nih kalau misalkan di bulan Ramadan kali ini kan banyak banget nih bisnis-bisnis musiman yang sudah ada, mulai dari makanan atau minuman gitu Bu. Nah menurut Ibu alasan dari orang-orang itu tuh membuat atau melakukan bisnis itu tuh karena apa ya faktornya itu? Apa cuma ikut-ikutan doang atau menginginkan sebuah hal gitu? Baik, saya kira Ramadan itu adalah bulan yang unik karena di saat perut lapar, tapi juga ada dimensi-dimensi spiritual yang memang sudah ditunggu oleh masyarakat karena dalam 1 tahun hanya ada 1 bulan Ramadan. Malah kalau bisa itu semuanya Ramadan terus gitu. Karena di balik Ramadan itu ada keberkahan. Keberkahan bukan hanya pahala secara spiritual keagamaan, tetapi juga ada dimensi ekonomi yang luar biasa. Bagaimana tidak mencuat di dalam kegiatan Ramadan itu muncul bisnis-bisnis. Kita bukan dibilang dadaan lah ya. Kadang-kadang ada yang memang sudah terdesain dari awal lalu dikuatkan, hanya di modelnya aja Dipoles mereka sedikit. dipoles dengan iklan-iklan atau promosi yang terkait dengan Ramadan. Bisa juga jamnya yang ditambahkan menjadi 24 jam karena kan Ramadan ada buka dan ada sahur. Kalau buka luar biasa itu sepanjang jalan kita lihat lah ya, kayak takjil, makanan itu luar biasa. Semua orang berbondong-bondong untuk bisa menyajikan takjil, menu-menu takjil untuk Ramadan. Karena apa? Karena kan banyak ibu rumah tangga, mohon maaf yang sekarang bekerja. Jadi pas pulang kantor belum siap, sehingga membeli itu ada suatu dadaan membelilah. Nah ini kan pangsa juga bagi pemula-pemula bisnis. Mungkin desainnya adalah satu memang keuangan, dua juga ikut memberikan memproduktifkan ekonomi, dan ketiga juga membantu para ibu-ibu pekerja yang bekerja pulang belum siap masak, udahlah beli aja yang ada di jalan-jalan instan itu. Dan alhamdulillah itu luar biasa. Karena kita semua tahu sekarang itu banyak sekali wanita-wanita pekerja ya, baik kantoran di mana-mana ataupun sibuk kuliah lagi sehingga tidak sempat memasak. Nah ini berkah bagi konsumen maupun bagi penjualnya. Saya kira tidak ada yang salah. Itu keren itu. Jadi alasannya ya tentu segi keuangan dan juga ada terbaik untuk masyarakat sehingga bisa terkelola dengan baik. Namun lagi-lagi kan memang di bulan Ramadan ini semua berbondong-bondong untuk mencari sosial ekonomi, meningkatkan, dan memang posisinya keberkahan. Betul. Hampir semua diganggang ya, dan itu laku.
Saya juga pernah saya kebetulan tinggalnya di Jakarta, itu memang mengajar di UIN SSC ini. Ada dari mahasiswa Jepang. Saking pengen tahunya itu rumah kami dijadiin tempat mereka untuk pengen melihat budaya tradisi di Indonesia. Kenapa sih Ramadan itu banyak orang jualan? Ini konsumtif atau malah menghilangkan ibadahnya? Saya bilang, oh enggak, ini dua-duanya dapat nilai ibadahnya. Mereka juga tetap beribadah dengan baik karena bulan yang ditunggu-tunggu dalam 1 tahun itu hanya bulan Ramadan, mereka menunggu. Dan memang keberkahannya itu ya penguatan ekonomi tadi, ekonomi masyarakat yang tentunya dari pendapatan daerah ini juga bisa mengusung menjadi penguatan ekonomi nasional. Perputaran uang ini menjadi perputaran nasional dan juga ini juga baik untuk pemerintah ya. Cuma memang harus dirawat betul bahwa jangan jadikan bisnis Ramadan ini hanya season bisnis aja ya. Harusnya kalau pemula-pemula bisnis ini bisa menjadi event untuk meneruskan kembali sesudah Lebaran itu bagaimana keberlanjutannya. Sustainable usaha ini loh, itu bisa jadi ini awal, tapi nanti bisa dilanjut pasca Lebaran, bisa dikuatkan lagi untuk menguatkan ekonomi. Ini bagi negara sangat menguntungkan sekali karena ini kekuatan ekonomi masyarakat yang bisa memperkuat ekonomi negara tentunya. Kalau rakyatnya, masyarakatnya punya ekonomi yang baik, tentu kan negara juga akan senang lah ya. Artinya masyarakatnya secara ekonomi bisa menguasai. Dan ini kita itu di bulan puasa memang ada keuangan yang nilai-nilai ibadah ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membuat takjil bersama, buka bersama, perkantoran buka bersama, semua bersama. Kan ini memerlukan konsumsi. Konsumsi dari mana? Nah, inilah para pengusaha pemula ini sehingga dapat orderan. Bikinin dan snack untuk sekian, cateringnya juga ikut. Karena kan buka bersama tentu menunya juga nggak sembarangan kan. Menunya nggak seperti tiap hari kita yang hanya ya biasa-biasa aja. Tapi begitu Ramadan menunya pasti harus spesial gitu. Jadi pedagang buahnya juga ikut naik. Buah kurma otomatis ya. Kemudian paling utama itu. Koktail buah semakin ramai. Belum nanti jamuan, makanannya, menunya pasti pengennya yang bergizi karena seharian kosong, jadi penuh bergizi. Jadi catering akan hidup, usaha-usaha yang ya rumahan itu. Dan kita tahu ya, kalau yang buka itu pasti dalam pikirannya ada dessert dulu, baru makan berat ya. Dessert ini kan makanan ringan-ringan yang bisa dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga. Betul. Yang sehingga dia bisa berjualan seperti bubur, kolak, ya kan? Kalau kami di Jakarta tuh lontong, kayak gitu. Ya itulah bulan keberkahan Ramadan untuk penguatan ekonomi. Gitu. Kalau ngomongin soal bisnis musiman kan setiap kalau kan ini udah musik bulan Ramadan kan banyak banget yang jualan juga. Nah itu kan pasti jualannya kan nggak semuanya beda-beda, pasti ada yang sama juga. Nah misalkan kalau kayak gitu tuh biar jualan kita itu menonjol gitu, ada biar orang tuh jadi tertarik kita walaupun walaupun pedagang-pedagang lain itu sama jualan kayak kita, itu ada hal atau ada strategi nggak sih Bu buat menonjolkan produk? Oh haruslah itu, apalagi bisnis kuliner ya. Kalau kuliner itu pasti rasa. Kalau sudah didatengin orang banyak, itu rasanya pasti lebih enak. Hari besok pindah ke sebelah, rasanya beda. Pasti mereka akan membandingkan, walaupun berjajaran ini sesama kolak dan kolak, tetapi rasa tidak bisa ya. Apalagi ibu-ibu itu cicip-cicip ya, testernya hari ini begini, besok lagi ganti lagi ya. Itu artinya para pemula bisnis ini juga
harus menjaga quality dari apa yang dijual. Yang kedua tentu harus menciptakan brand ya, walaupun ini produksi kecil mikro ya, tetapi kan harus tetap menjaga quality, menjaga packaging. Mungkin kalau hanya lontong dibuat lontong biasa, kalau yang satu digunting cakep, menarik kan gitu. betul. Harus ketertarikan pembeli, konsumen itu bisa memilih. Buat Sehingga ciri khas gitu ya. selain rasa juga mungkin tekstur barang-barangnya yang dijual ini juga terpengaruh ya. Sajian menarik, orang itu kan pada sajian awal ya yang dilihat, masa sih kalau hanya asal gitu kan nggak tertarik dong gitu, pasti pengen teksturnya, kemudian variannya, dan jangan lupa higienisnya. Oh iya betul. Itu Karena kita di bulan Ramadan juga. higienisnya itu juga orang akan melihat, aduh ini kotor nggak ya? Iya betul. Itu pasti melihat. Hari kini kita harus bisa memberikan jualan kita itu tuh ya tadi sering rasa, menu, varian, higien itu nomor satu, dan juga ramah dalam melayani. Jangan ntar ya Iya. nggak tertarik lah yang membeli gitu, tapi silakan sama-sama berjajar, tetapi kalau yang satu tidak ramah ya jauh lah pembelinya akan memilih yang ramah gitu. Kalau misalkan bisnis kita rame nih Bu pada saat itu, otomatis kan banyak apa sih bahasanya tuh kayak permintaan dari demand konsumen and itu supply-nya sangat banyak sekali. Sedangkan kita misalkan keterbatasan dalam timnya gitu yang berjualan. Nah, ada hal atau ada strategi nggak sih Bu untuk membuat bahwa kita tuh bisa memenuhi keinginan konsumen tapi dengan orang yang keterbatasan itu? Oke, saya kira demand dan supply ya, semakin tadi misal dalam penyajiannya sudah tertarik semua itu, dan event-event dan dari mulut ke mulut, apalagi mungkin pakai media sosial ya, difotokan ini bubur seperti ini kolak seperti ini orang tertarik, sehingga orang yang dari jauh-jauh perkantoran pun mau takjil mau nyari yang seperti itu kan, apalagi dalam kondisi darurat ya udahlah pesan dia aja gitu. Ini banyak, hanya demand banyak ya permintaannya. Namun kadang-kadang kan keterbatasan kita stok barang, kemudian modal. Kalau pedagang kecil kan modal ya. Aduh ada pesanan sampai ratusan, tetapi saya lagi terbatas di modal gitu ya. Kemudian juga tenaganya nggak ada ini. Nah ini harusnya punya strategi dari para pemula bisnis ini tadi udah menyiapkan. Kalau memang sasaran kita adalah kira-kira orderannya akan banyak, maka harus sudah menyiapkan sumber daya, keluarga dilibatkanlah atau tetangga diajaklah sharing. Kamu nanti bikin ininya tapi keluarnya atas nama bisnisnya dia. Itu bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi ya tetap mudah-mudahan pemerintah itu tetap memberikan stok barang ada, sehingga dengan adanya permintaan yang luar biasa banyaknya, sehingga para pemula bisnis ini tidak susah mencari barang dagangannya, bahannya itu tidak susah mencari, dan menjualnya pun karena permintaan banyak kan biasanya harga ikut melonjak. Nah kalau melonjak ini kan kasihan, harga mau dinaikkan nanti pembeli kabur. Ya kan, kalau tidak dinaikkan saya juga tidak bisa untung. Nah ini juga perlu prepare dari para pemula untuk membuat strategi bagaimana bisa mungkin stok opnam barang. Tapi stok opnam barang ini kalau permintaan tinggi juga makanya pemerintah juga harus ikut menjaga kondisi bahan-bahan bulognya, ini juga harus ikut menjaga, memberikan jangan sampai barang ini tidak ada atau langka sehingga tidak ada yang diolah. Ini pengaruh sekali ke masyarakat. Sementara dalam kondisi Ramadan tentu persiapan itu lonjakan permintaan tuh tinggi sekali. Itu bukan hanya di makanan saja, bisa jadi ke fashion, apalagi mau lebaran ya. Dan juga banyak sekali orang-orang itu berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan melalui zakat, infak, sedekah, sehingga
dari situ kan pasti kepingin memberikan sesuatu gift, entah bukan hanya takjil saja, memberikan sembako, ya kan? Itu kan karena ada permintaan, karena ada zakat, infak, sedekah sebagai orang beragama, bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, bisa berbagi, bisa bersedekah. Itu permintaan loh. Itu juga suatu bisnis yang menarik juga, karena itu belum lagi nanti berpikir lebaran. Iya betul. Lebaran pasti pengennya menarik dong, rumahnya menarik. Jadi bisnis rumahnya dicat pun itu udah bisnis dari material ya. Iya betul. Kemudian dari tampilan orang, fashionnya mulai dari sandal sampai ke atas. Nih kalau perempuannya jilbabnya. Ini juga para pebisnis harus bisa melihat peluang. Trennya apa sih model busana sekarang gitu. Harus bisa mendesain. Oh, sekarang lagi senangnya jilbab yang seperti ini, yang harus di packaging dengan menarik, yang terjangkau. Keterjangkauan masyarakat nomor satu. Kalau kita harga tinggi tapi masyarakat tidak mampu, daya beli, tentunya akan sayang kan gitu. Well prepared untuk desain yang menarik. Jadi jangan takut kalau kita berdekatan dengan usaha yang sama, nggak laku. Caranya inovasi, packagingnya, pelayanannya, brandingnya, supaya mereka choice memilih gitu. Walaupun kita semua tahu ya, kadang-kadang itu kembali rezeki kan sudah diatur oleh Allah gitu ya. Iya, it's good, rezeki diatur oleh Allah, tapi kan kita sebagai pebisnis harus bisa memberikan, berusaha mutu, kemudian packagingnya, layanannya menjadi orang tertarik. Oke. Kalau ngomongin ya bisnis musiman, kadang kan kita misalkan orang-orang yang berjualan gitu, biar bisnis pada saat di bulan Ramadan itu bisa diteruskan lagi, yang Ibu mention pasti awal itu, gimana sih ada hal biar bisnis kita tuh jadi lebih berjalan lama gitu setelah Lebaran gitu, jadi bisa kita lanjutkan lagi. Wah, itu yang keren itu begitu. Sustainable usaha itu bukan hanya di Ramadan seasonnya aja, tetapi bagaimana bikin usaha yang memang bisa hari ini brandingnya untuk Ramadan gitu ya, di Ramadan. Tapi nanti barang-barang itu bisa di branding lagi untuk ulang tahun, untuk kegiatan misal pernikahan, untuk kegiatan apalagi ya, momen-momen yang spesial-spesial, sehingga akan laku terus. Misal tadi bisnis catering, kan bukan hanya di Ramadan aja, bisa jadi party ulang tahun, party pernikahan, party yang lain. Hanya dirubah bentuknya, desainnya. Ini cocoknya untuk party, ini cocoknya untuk pernikahan, ini cocoknya untuk. Nah, ini jangan lupa media sosial. Wah, di era media sosial. Bisa melalui IG-nya, Facebook, TikTok. Nah, ini saya kira jangan takut-takut untuk memulai melalui media, karena dengan media itu semua orang bisa mengakses ya, bisa mengakses, melihat, tertarik deh, walaupun hanya tambahan apa, packaging sedikit gitu ya, ucapan apa ya, itu sudah bisa jadi memanfaatkan media sosial. Iya. Karena kita di era digital gitu, kita harus pintar-pintar berekspresi untuk membuat produk kita tuh jadi lebih menarik gitu. Yes. Mungkin di pertanyaan terakhir kali ini, mungkin ada pesan buat Bapak atau Ibu atau teman-teman di luar yang ingin berbisnis di bulan Ramadan ini, biar bisnisnya juga bisa sustainable gitu, bisa berkelanjutan gitu. Mungkin bisa ada strategi atau ada pesan apa gitu untuk teman-teman. Baik, saya kira jangan takut, jangan ragu untuk berbisnis, dan disetting bahwa bisnis ini bukan hanya untuk season Ramadan, tapi desain memang nanti untuk bisa sustain, karena itu menjadi pendapatan yang luar biasa. Dan jangan hanya berpikir kalau pembeli konsumen itu hanya
yang cash tunai saja. Coba melalui QRIS, Betul. Kopay, apa saja. Apalagi kalau media sosial ya sudah bisa transfer. Naik kelas lah, bisnisnya harus naik kelas. Iya. Jangan hanya bisnis pas sekarang aja terjadi, tetapi harus buat bisnis yang bisa naik kelas. Kalau naik kelas, apalagi pemerintah itu sudah ada selalu menggaung-gaungkan bahwa akan memberikan kredit usaha rakyat untuk UMKM. UMKM itu bukan hanya yang besar-besar aja, mikro, kecil, menengah itu bisa disupport oleh KUR. Nah nanti saat Ramadan ini coba dilihat yang banyak dipilih oleh masyarakat yang mana ya dari aneka jualannya tadi ya. Misal cookies, cookies ada ABCD. Kayaknya orang banyak tertarik di makanan saya itu yang D. Ya udah D itulah yang di up supaya naik kelas. Packagingnya kemarin kok kayaknya begini, saya akan rubah jadi seperti apa. Lalu tadinya mungkin nggak ada merek ya, nggak ada alamatnya ya, karena kan bisnis rumahan ya asal-asal gitu. Mulai dikasih label, nomor kontak, siapa tahu ada yang mau pesen order lagi kan, nomor kontaknya mana ya, ini namanya gitu. Ini strategi-strategi yang kecil tetapi bisa naik kelas untuk menjadi suatu usaha ekonomi yang saya kira bisa mendongkrak perekonomian rumah tangga, bisa menarik juga untuk penguatan ekonomi negara. Dan jangan lupa didaftarkan. Sekarang harus ada label sertifikasi halal. Iya, betul banget. Itu jangan asal sudah laku di bisnis Ramadan tidak lupa sertifikasi halal. Kemudian izin usaha rumah tangga itu harus. Nah itu penting. Kalau mau sistem ke sana ya harus ke halalnya, sertifikasi halal. Di BPJPH itu ada sertifikasi halal. Dan kalau nggak salah ini sampai September 2006 gratis. Gratis. Ayo pendaftaran halal, sertifikasi halal. Pemerintah menggratiskan sampai bulan September 2026. Saya kira berbondong-bondong lah bagi pengusaha-pengusaha pemula di bulan Ramadan. Ini ada berkah. Iya, betul. Untuk ngurus sertifikasi halal. Kalau sudah halal, insya Allah itu pasti mutunya terjamin, higienisnya dan juga rasa ya, karena kan pasti harus diuji ya untuk mendapatkan sertifikasi halal kan ada ada uji, tidak hanya sekedar di stempel kayak itu enggak lah. Nah ini peluang bagi para pemula bisnis Ramadan, jangan bilang dadaan tapi menjadi yang sustainable, yang menjadi keberlanjutan, menjadi usaha yang semakin naik kelas. Syukur-syukur menjadi lebih tinggi lagi ya, jadi manajer perusahaannya sendiri lah. Berkelanjutan lagi. Iya, memang Ramadan ini penuh berkah. Ramadan penuh berkah, bukan hanya secara spiritual tapi secara ekonomi dan sosial. Semua orang berbondong-bondong dan nanti dari kalau sudah berbisnis tentu dia bisa mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Itu juga penguatan ekonomi lagi. Bisa berbagi lagi. Ini suatu mata rantai yang saling sangat simbiosa mutualisme untuk peningkatan agama, peningkatan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan tentunya tadi ziswanya lebih bagus, zakat, infak, sedekah. Iya, jadi seperti itu dan ternyata banyak ya yang harus kita pikirkan gitu. Jadi dari bisnis musiman itu bisa jadi bisnis yang sustainable, jadi bisa lebih bermanfaat lagi untuk lebih keberlanjutan lagi. Jadi nggak hanya kita bisa membuat bisnis di bulan Ramadan aja, tapi kita juga bisa kita buat bisnis bulan Ramadan tapi kita di kelanjutan lagi untuk di kedepannya. Baik Ibu, mungkin naik kelas ya. Iya, jadi naik kelas lagi. Harus. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Terima kasih Bu sudah mau menemani kita hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton ya podcast ini. Dan mungkin ada pesan dari Kak Sofa
untuk teman-teman di luar sana? Oke, mungkin pesan dari aku ya buat teman-teman semua yang ada di rumah, apalagi buat Gen Z nih ya. Biasanya Gen Z itu suka nyoba-nyoba hal baru. Gak apa-apa gitu di bulan Ramadan kali ini kalian nyoba untuk menjadi pemula di masalah bisnis, tapi jangan lupa strateginya dan juga yang lainnya gitu, yang Betul. berkaitan dengan masalah bisnis gitu. Udah, kita aja dari aku. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Oke. Sukses naik kelas.